Halo, selamat malam. Oke. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Siap. Kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman lain agak telat datangnya untuk mengikuti malam ini. Sebelum itu, kita pembukaan terlebih dahulu. Perkenalkan sebelumnya, saya Niken sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman telah mengikuti Bimbel Harapan ini. Sekarang pertemuan terakhir ya di Bimbel Harapan ini keperawatan. Nah, untuk pertemuan terakhir pada malam hari ini kita akan diajarkan oleh Nurse Nesni Selvia Eskep. Nah, beliau ini sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Graha Kedoya bagian instalasi gawat darurat. Kemudian untuk peraturan kelas malam hari ini seperti biasa, nah peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat atau secara langsung, kemudian pengajar akan menjawab Q&A, dan peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas secara polling ya. Kepada Nurse Sesni, apakah sudah siap, Ibu? Oke, selamat malam. Sudah siap? Aku panggil Mbak Niken aja boleh ya? Boleh. Oke. Kalau begitu, saya serahkan kepada Nurse Sesni ya. Mbak Niken boleh bantu saya untuk share screen? Soalnya saya coba berkali-kali tadi saya mau coba masuk ke yang materi saya, sedikit ada hambatan. Coba sebentar ya, Bu ya. Ini kita baru ada 1, 2, 3, 4 orang nih Mbak Niken. Apakah kita masih mau menunggu yang lainnya? Apakah kita tetap di on time? Kalau menurut Ibu bagaimana? Apakah tapi sebaiknya mending on time saja kali ya, Bu ya? Boleh. Untuk Yang mempersingkat lainnya waktu. menyusul ya. Iya, menyusul Ibu. Oke. Apakah skrinnya sudah terlihat, Ibu? Oke, sudah. Nanti Oke, tolong siap. dibantu ya, Mbak Niken, soalnya saya kayaknya laptop saya ini yang bermasalah. Siap, Ibu, Oke, siap. siap. Oke, selamat malam teman-teman semua. Maaf ya saya panggil teman-temannya karena kita seperjuangan nih dalam keperawatan. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat berjumpa di dalam pertemuan umum kita. Malam hari ini, perkenalkan nama saya Siti Selvia. Saya sekarang bekerja di RS Gerak Kedoya bagian IGD. Terima kasih untuk waktunya kita mau belajar tentang keperawatan maternitas UKOM sebentar lagi. Jadi kita mulai pelan-pelan belajar menghimpun materi ya, belajar bersama untuk supaya nanti UKOM teman-teman semua bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, saya mau sedikit ada kayak kontrak program ya. Kita bahas soal dulu 1 sampai 10. Nanti jika masih ada waktu, nanti saya akan masuk ke materi sedikit pembahasan sedikit materi ya tentang apa sih maternitas itu. Ya mungkin teman-teman udah dapat materinya di perkuliahan. Nanti saya akan sedikit membahas tentang apa sih area maternitas seperti apa. Oke ya. Oke, teman-teman. Kita mulai untuk soal yang pertama. Ini 5 orang nggak apa-apa ya Mbak Niken ya. Nanti pas dia pertanyaannya ya. Nanti pas di Ya, bagian nggak apa-apa, Ibu. nanti pas di bagian pembahasan atau memang ada soal yang ini dipertanyakan, Q&A aja mungkin boleh dibantu di kolom chat. Nanti kita bahas sama-sama. Ya. Oke, kita mulai nomor Oke, 1. siap, Ibu.
Ini ada soal, ini sering keluar ya, saya perhatikan setiap tahun saya lihat soal-soal hukum itu seperti ini. Nah, seorang perempuan usia 37 tahun. Nah, ya, baca soalnya ya. Hamil 25 minggu datang ke klinik untuk kehamilan. Nah, pengkajian itu dia 2010 melahirkan. Baik laki, usia kami 39 minggu. 2013 dia pernah melahirkan, meninggal juga sudah ada. Yuk, coba teman-teman dijawab, baca dengan teliti ya. Kata kunci nanti saya ajarin. Teman-teman, jika pollingnya tidak terlihat, bisa jawab di kolom chat ya. Oke, kita masih punya waktu lagi untuk jawab pertanyaan. Sip, udah ya? Oke, rata-rata kalian menjawab di soal nomor A. G4, P2, A2. Sudah jawab lagi? Oke, 67% menjawab A. Ya, kita bahas ya. Jawabnya A dan D kebanyakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Jawabannya benar adalah D. Kenapa D jawabannya? Nah, ini ya penjelasannya. Kata kuncinya adalah pasien datang dalam kondisi hamil. 1. Sudah 2 kali melahirkan. 2 ya. Dan 2 kali abortus. Jadi, G itu kan menandakan grafit. Grafitnya ya jumlah kehamilan tanpa melihat ada termasuk kehamilan saat ini ya. Pokoknya itu yang namanya hamil, dia pernah hamil berapa kali, itulah G. Nah, kalau P itu kelahiran setelah gestasi 20 minggu. Nah, di situ tanpa melihat kondisi bayi hidup atau mati. Sedangkan A itu abortus. Nah, konsepsi yang janin hidup atau di luar kandungan, batasannya ingat teman-teman 20 minggu. Jika lewat dari 20 minggu, itu kita anggap di P, di partus. Nah, tadi contoh soal tadi ya. Nah, kalau di contoh soal tadi, itu G-nya adalah 5, karena pasien datang kondisi hamil, 2 kali sudah melahirkan, 2 kali abortus. Jadi G-nya kita lihat ada di 5 ya. Jadi bukan G-nya pakai 4. Kenapa? 5 ya itu, karena hamilnya sudah, dia datang dengan kondisi hamil. Itu udah 1. Nah, 2 kali melahirkan, tambah 2, 3. 2 kali abortus, tambah 2, 5. Jadi G-nya harus jawabannya 5. 4 ya. Nah, ini hamil 25 minggu tahun 2010, 2013. Lalu dia pernah ada abortus 2016, 2019. Statusnya 2 ya, keguguran 2. Jadi jawabannya adalah yang D, G5, E2, A0. Jangan lupa teman-teman, jangan keliru hitung, baca dengan cermat soalnya. Karena satu soal ini, kalau di UKOM itu harus cepat. Kurang lebih satu soal itu hanya kita punya waktu 1 menit.
Ya, jadi baca dengan teliti kata kuncinya. Paham ya? G5A2 P2A2. Gestasinya adalah 5. Grafisnya ada yang 5. Oke, teman-teman, paham ya? Ya, kita mulai ke soal 2. Yuk, teman-teman baca dengan teliti kata kuncinya. Cepat temukan kata kuncinya, karena soalnya satu soal hanya 1 menit nanti diukom. Seorang perempuan 25 tahun, D1, P0, datang ke klinik A untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian HPHT 24 Maret 2020, siklusnya 28 hari. Tekanan darahnya normal ya, 1,5/75. Frekuensi tadinya 84 normal. Yuk, hitung kapan taksiran persalinan pada pasien tersebut. Ini gampang banget ini. Kalau kalian baca soal, kata kuncinya langsung dapat di sini. Oke? Yuk, masih punya waktu untuk menjawab soal. Soal ini sering keluar ya, tentang menghitung taksiran persalinan. Izin Ibu untuk soal nomor 2 ini yang menjawab hanya 2 orang, satu orang menjawab D dan satu orang menjawab E, Bu. Oh, yang lainnya? Oh iya, cuma 2 Iya, ya? 2 dari 7 ya? iya Ibu. Yang lainnya juga bisa langsung diisi ya, atau bisa langsung di chat, teman-teman. Nggak apa-apa, kita di sini saling belajar kok Yuk, ya. kita belajar sama-sama. Kita belajar supaya nanti kalian di UKOM bisa mengerti maksud dari soal tersebut. Ada yang jawab D. Oke, D, D. D, ada lagi jawab D atau jawab E? Ini ada kata kuncinya yang kalau teman-teman baca soal, langsung dapat kata kuncinya. Ini soal sering keluar ya, ngitung HP saya perhatikan dari beberapa UKOM, soal maternitas ini pasti keluar. Karena kita harus bisa menghitung HPHT. Nah, taksiran persalinannya ya. Oke, ada lagi D, D, tulis D, EK, D. Cukup? Ada yang lain? Baru 4 berarti ini ya. Yang lain teman-teman? Mau abstain aja? Oke ya. Oke, kita bahas boleh ya teman-teman. Soalnya ada 10 soal dan ada sedikit materi. Yuk, kita lihat ini di pembahasannya. Teman-teman kalau tadi membaca dengan teliti, jawabannya itu adalah D. Kenapa D? Nah, menurut di sini ada rumus ya, ada 2 rumus nih, patokan HPHT itu. Ya, rumus pertama,
Ini ada plus 7, min 3, plus 1. Ini kata kunci untuk HPHT yang bulan April sampai dengan Desember. Ingat teman-teman ya. April sampai Desember rumusnya plus 7, min 3, plus 1. Nah, jadi maksudnya apa? Harinya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambahkan 1. Itu bukan J1 ya. Lalu plus 7 plus 9 plus 0. Ini untuk HPHT di bulan Januari sampai Maret. Nah, ini kata kuncinya. Teman-teman ingat rumus ini ya. Jadi hari ditambah 7, bulan tambah 9, tahunnya ditambahkan 0. Ini paling mudah soalnya. Harusnya teman-teman langsung bisa jawab. Ya. Jadi kalau teman-teman tadi udah paham rumusnya, rumus apa yang akan dipakai. Nah, tadi 24 Maret 2020 HPHT-nya. Kapan tanggal 400-nya? Kita pakai rumus ya Januari sampai Maret. Tadi Januari ya HPHT-nya. Yang plus 7 plus 9 plus 0. Jadi 27 tambah 4, 31. 3 ditambah 9, 12. 20 tambah 0, tetap 20. Itu tahun ya, tanggal, bulan, tahun. Jadi jawabannya adalah 31 Desember 2020. Ya, strateginya apa? Itu teman-teman harus ingat aja rumus ini. Lihat, kata kuncinya HPHT-nya kapan? Kalau April sampai Desember pakai plus 7, plus 3, plus 1. Kalau Januari sampai Maret, plus 7, plus 9, plus 0. Teman-teman ya, jangan tertukar ya. Ini rata-rata kalau saya bimbingan itu sering mereka tukar atau kebanyakan pakai plus 3, plus 7, min 3, plus 1. Teman-teman lihat ya, kata kuncinya, lihat soalnya dengan teliti. Karena satu soal, 1 menit ini biasanya, kalau tahun-tahun saya sih 300 soal dalam 3 jam. 300, tapi kemarin saya belum lihat, belum tanya teman anak-anak mahasiswa sih. Oke, paham teman-teman semuanya? Ya, untuk rumusnya ya, diingat ya. Oke, yuk. Paham, Bu. Paham, bagus. Jangan tertukar ya. Yuk, sekarang soal nomor 3. Nah, ini kata kuncinya paling dapat ini. Perempuan 30 tahun, G2, P0, A1. Hamil 39 minggu di rumah salin pada pukul 10 dengan partu. Kajian tanggal 11, pasiennya tanpa gisa. Kualitas kontaksnya 5 kali dalam 10 menit. Durasinya 40 detik. DJJ-nya 145. Pembukaan serviksnya 5 cm dan ketubannya utuh. Kapan perawat dapat memeriksakan dalam selanjutnya? A, C. Yuk, siapa lagi yang jawab A dan C? Ada pilihan lain? Ada yang jawab B. Ada yang jawab A, B, dan C. Oke, baru 5 yang jawab. Dari 8. 5 ya. Yuk, waktunya. Oke. 1 menit ya. Sip, ada yang jawab A, ada yang kebanyakan jawab A, ada yang B, dan ada yang C. Sip, A, B, C. Nih ada nih 13, 14, dan 15. Oke.
kita ke pembahasan. Nah, jawabannya adalah yang C, ya. Kata kuncinya itu lihat dia perawat tersebut melakukan PD ya, pemeriksaan dalam itu jam 11. Nah, ini kalau pemeriksaan dalam itu idealnya adalah 4 jam. Ya, teman-teman ya, idealnya pada pemeriksaan dalam adalah 4 jam. Kenapa? Karena pembukaannya masih 4, masih 5 tadi pembukaannya. Oke, metode pemantauan persalinan setelah memasuki kala fase aktif dimulai dari pembukaan 4, itu udah kita bilang fase aktif. Nah, dengan menggunakan partograf ya, teman-teman harus bisa mengisi partograf. Ini bukan bidan saja yang harus mahir, tetapi kita perawat harus bisa mengisi partograf juga. Nah, yang dipantau partograf 30 menit sekali. Ya, apa yang dipantau dari jantung, kontraksi, uterus, dan frekuensi nadi. Idealnya tadi saya bilang, idealnya pemeriksaan dalam itu 4 jam sekali untuk mengetahui pembukaan serviks. Untuk jalan kepala, ketubannya, apakah ada masa kepala. Ya, kenapa nggak boleh terlalu sering? Karena kalau terlalu sering, si ibunya tidak nyaman, kesakitan, dan akan terjadi infeksi pada ibu dan janin. Ya, teman-teman ya. Jadi ingat, kalau mau melakukan pemeriksaan dalam, itu 4 jam idealnya. Kalau ini tadi udah masuk fase aktif sama pembukaan 4 itu udah mulai kita fase aktif. Kenapa sih nggak tiap 1 jam? Itu saya bilang, kalau terlalu sering dilakukan pemeriksaan dalam, si ibunya tidak nyaman, kesakitan, dan risiko infeksi juga ada. Jadi kita sesuai teori, yaitu 4 jam idealnya. Ya, teman-teman ya, jadi harus paham teorinya 4 jam adalah waktu yang ideal untuk melakukan pemeriksaan dalam. Jadi kalau tadi jam 11 kita lakukan pemeriksaan dalam, jadi harusnya jam 15 atau jam 3 sore, 4 jam kemudian. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba traksinya sudah mulai intens, sudah mulai aktif, lebih sering, perlu nggak diperiksa dalam lagi? Itu harus konsultasikan kalau di rumah sakit, konsultasikan dengan PJP atau dokter jaganya. Ya, jadi kita nggak boleh tiba-tiba sewenang-wenang kita melakukan pemeriksaan dalam. Ya, teman-teman ya, ingat teorinya ya, 4 jam. Oke, pertanyaan untuk jawaban ini, soal ini. Oke, nomor 4. Perempuan 35 tahun, T30, keluhan terdapat benjolan pada payudara kiri. Pengkajian, benjolan semakin lama semakin membesar, tidak mobile, dan terasa nyeri. Lanjutannya apa untuk yang ini? C, D. Oke, ada yang jawab? Sip. Teman-teman semua ada yang jawab C di mamografi, ada yang juga jawab D di biopsi payudara. Oke, Kak. Kita bahas soalnya. Kenapa kalian menjawab C dan menjawab
D. Oke, jawabannya adalah yang C. Ya, berarti kan soalnya agak panjang. Cukup sekali membaca, teman-teman pahami. Kata kuncinya, benjolan pada payudara. Ya, pemeriksaan diagnostik. Ini tentang pemeriksaan diagnostik untuk kanker payudara ya. Ini kanker payudara itu keganasan terjadi pada payudara. Tandanya dengan benjolan abnormal, perubahan ukuran, dan waktu tertentu. Ada lesi juga, rasa nyeri juga, terus struktur kulitnya perubahan. Kadangkala ada cairan yang abnormal keluar dari lesi, luka ya atau putih. Ini tadi kenapa jawabnya harus kenapa C? Kenapa sih nggak tadi USG aja? USG USG payudara memang bisa kita lakukan untuk soal ini, tapi kita lihat fungsionalnya. Ini pasiennya nyeri. Nah, USG abdomen juga bisa dilakukan, tetapi untuk USG ini hanya sedikit melihat pada area benjolan tersebut saja. Diagnostiknya hanya gambaran, ya. USG ya. Ronsen dada perlu, kenapa sih nggak di ronsen aja? Ronsen dada itu kan paru-paru ya, kita bilang itu melihat bentukan corakan paru-paru, corakan bentukan jantung. Jadi kalau jawabannya yang ronsen dada kurang tepat. Yang biopsi, kenapa nggak biopsi aja? Nah, biopsi itu ada tindakannya, ada insisi penyayatan. Nah, itu tindakan lebih lanjut kalau untuk insisi. Nah, lalu kolposkopi ini juga tindakan lebih lanjut. Nah, yang tepat adalah memang harus mamografi dulu. Dengan mamografi itu kita bisa lihat strukturnya, struktur payudaranya itu papil-papilnya seperti apa, apa namanya bentukan lemak kelihatan, cerakan-cerakan kelihatan, memang sedikit agak sakit untuk dilakukan eh, si mamografi ini, tetapi lebih tepatnya kita lakukan mamografi karena memang kalau saya lihat ya, Mas, di seberang mamografi itu semua terlihat jaringan-jaringan lemaknya, jaringan-jaringannya memang terlihat dengan jelas. Dan itu bisa salah satu diagnostik untuk menentukan apakah benjolan itu mengarah ke PA atau hanya sebagai sedikit bentuk kista. Ya, jadi jawabannya adalah baiknya dilakukan mamografi. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk, ini soal nomor 5. Perempuan 23 tahun, P1, pos SC hari ketiga. Nifas sama bayinya. Eksekusi bisa baik-baik, pakai baik, untuk tepat waktu. Oke, dari soal ini, masalahnya apa sih keperawatannya? Good. Tapi cuma 3 orang jawab ini. 5 dari 9. Oke. Oke. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Kesiapan menyusui sama ketidak efektifan. Oke. Jawabannya adalah tada. Oke, jawabannya benar teman-teman ya. Jawabannya adalah A. Kita
Wah, ini teman-teman kayaknya udah mulai pintar nih, udah bisa mencari kata kunci yang tepat. Kata kunci yang untuk soal ini adalah semangat untuk menyusui. Ibunya semangat ya, menyatakan ASI eksklusif dan tidak terdapat masalah pada bayi. Menghisapnya baik, semuanya baik. Teman-teman, ini saya ada koreksi. Ini kita udah nggak pakai buku Nanda ya. Sekarang kita pakai bukunya SDKI untuk diagnosanya. Buku 3 paket itu SDKI, SLI, ya semuanya itu harus baca. Ini sedikit mirip-mirip, ada ya hampir sama tentang nutrisi. Ini tetap pada proses menyusui itu kesiapan menyusui, ketidakaktifan atau ASI ya, proses menyusuinya. Nah, penetapan masing-masing diagnosis ini ada batasan yang karakteristik yang muncul. Oke, yang menyatakan pasiennya ini si anak bayi ini tidak ada masalah sebenarnya pada praktek hisapnya. Lalu tidak ada masalah dengan si ibunya. Yang jadi masalah adalah kesiapannya. Ibu harus siap menyusui karena dari segi si bayi tidak ada masalah. Ya, ingin memberikan ASI sampai dengan ASI eksklusif. Tidak masalah, mengisapnya baik, pelekatan ibu juga oke, sudah tepat, gerakan menelan juga ada, bayinya oke, dan dia sudah mampu menyusu, dan ibu juga sudah mampu menyusu dengan baik. Jadi masalahnya kesiapannya saja, kita sebagai perawat mendampingi si ibu menyusui, pelekatannya bagaimana, dan jam-jamnya, ya, bantu motivasi si ibu untuk terus menyusui. Jadi jawabannya adalah A, tentang kesiapan si ibu dalam menyusui. Apa menyusui ya? Oke teman-teman, ini ada pertanyaan? Cukup? Teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung open mic saja ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung pertanyaan aja ya. Kalau di chat tidak ada, langsung aja di raise hand, nanti biar moderator lihat, nanti silakan bicara. Oke, soal nomor 6. Ini tentang intervensi implementasi. Oke, ada yang jawab A tentang posisi perlekatan, dan ada yang jawab C pertemuan payudara, dan ada yang jawab E sesering mungkin sampai bayi. Oke, A, C, dan E. Yang terbanyak adalah yang C, pertemuan payudara. Ya, ada lagi yang mau jawab C? Cukup? Oke ya, jawabannya adalah yang E. E itu adalah yang tadi menyusui. Oke. Kata kuncinya teman-teman harus ingat, baca dengan cepat dan cermat. Bayi sehat, refleks hisap baik. Ya, kata kuncinya ya. Faktor yang paling penting dalam proses memberikan ASI kepada bayi adalah hisapan bayi pada payudara ibu. Hisapan bayi pada payudara ini akan menstimulasi pengeluaran hormon oksitosin dan hormon prolaktin,
berfungsi untuk produksi ASI dan pengeluaran ASI. Sehingga apabila bayi terus-menerus menghisap payudara, jumlah ASI akan semakin banyak untuk mencukupi kebutuhan nutrisi bagi bayi. Ya tadi ya, kata kuncinya ya, udah bisa baik, dan ibu dan bayi sudah rawat gabung. Pasien mengeluh ASI hanya sedikit sehingga ibu jarang menyusui. Lalu untuk mengatasi ASI yang masih sedikit adalah susui bayi sesering mungkin. Oke, tekniknya teman-teman ini tidak ada dalam teori, tetapi ini saya punya sedikit teknik atau trik ya dalam menyusui bayi itu. eh, ada dua versi. Habiskan yang pertama ya, habiskan dulu satu bayi darah. Katanya ya, menurut ibu-ibu yang sudah menyusui. Ada dua versi. Habiskan dulu satu bayi darah. Lalu yang kedua adalah 30 menit, 30 menit. Mana yang lebih baik teman untuk menyusui? Sesering mungkin itu yang tepat adalah untuk teman yang di klinik nih, yang di rumah sakit atau yang di klinik yang punya pasien dengan ibu melahirkan. Teknik tepat untuk menyusui sesering mungkin adalah ASI on demand. Semaunya bayi kita nggak bisa patok. Tetapi harus diingat, satu payudara untuk ibu yang ASINya belum banyak. Ya teman-teman ya, kata kuncinya ya, yang belum banyak itu 30 menit payudara. Yang kanan misalkan, mulai yang kanan dulu, lalu setelah 30 menit ganti ke payudara yang kiri. Nah, udah saat kanan dan kiri itu kita adalah satu sesi. Nah, satu sesi walaupun ASINya belum banyak, tetap kita sendawakan dulu bayinya. Tepuk-tepuk area punggungnya sampai bayi bersendawa. Kenapa harus tepuk-tepuk? Karena bayi kan menghisap. Nah, dengan menghisap itu, ada udara yang masuk ke perutnya si bayi. Lalu kita sendawakan dulu. Kita sendawakan. Nah, kalau sudah sendawa, si bayi masih mau menyusu, kita tambahkan lagi satu sesi lagi. Satu sesi yang kanan 30 menit, yang kiri 30 menit. Itu sudah dua sesi, artinya sudah 2 jam si bayi menyusu. Kalau sudah 2 sesi menyusui, bayinya stop karena perlekatan yang terus-menerus pada si bayi, pada mulut bayi pada putih akan memicu pelecetannya lecet pada putih. Nah, jadi teknik sini adalah susui bayi sesering mungkin untuk menstimulasi banyaknya ASI. Ya, teman-teman ya. Kenapa sih eh, enggak dilakukan latihan payudara? Payudara yang harus dikompres misalkan. Perawatan payudara. ASI masih sedikit, teman-teman. Perawatan payudara belum diperlukan karena payudara masih belum membengkak atau mengeras. Jika sudah mulai mengeras, tindakannya adalah baru kita lakukan perawatan payudara. Kenapa nggak kompres hangat dulu? Kan payudaranya belum penuh, belum belum kenceng, nah, belum perlu dikompres. Ya, teman-teman ya. Nah, posisi pelekatan itu juga bisa, tetapi untuk soal ini yang tepat adalah susui bayi sesering mungkin. Jadi teman-teman harus bisa berpikir cepat dan tepat. Semangat ya, kalau saya bilang dari soal, baca dengan tepat, temukan kata kuncinya. Kira-kira ini soal mau mau apa, mau kemana arahnya, gitu. Ya, teman-teman ya. Ya, ada pertanyaan? Cukup untuk soal nomor 6 ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang ASI, kita ke soal berikutnya. Ya, nomor 7 ya.
28 tahun, datang ke klinik KB, ingin konsultasi mengatur jarak kelahiran anak. Kajiannya baru satu anak usia 7 tahun. TTV-nya 140. Oke, kira-kira kontraksi apa nih yang tepat nih untuk soal di atas untuk ibu yang usia 28 tahun ini? Oke, baru 2, 3 yang jawab. 5. Oke, rata-rata jawab itu B, pil. Yang C, suntik. Dan yang D, kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Ya, dan jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Tentukan kata kunci ya, usia ibu. Lihat kalau untuk kontrasepsi, usia ibunya, tujuan ibu menggunakan kontrasepsi apa, kondisi fisik ibu, dan jumlah anak. Oke. Nah, pembahasannya, metode kontrasepsi itu tergantung pada kondisi pasien. Antara lain, tujuan dari penggunaan kontrasepsi. Nah, ada yang mengatur jarak kelahiran anak atau tidak ingin punya anak lagi. Ada juga yang kondisi fisik ibu. Beberapa kondisi fisik ibu perlu perhatikan ya teman-teman ya. Vitalitasnya bagaimana, berat badannya, lalu tinggi badan atau IMT dari si ibu tersebut. Riwayat kesehatan si ibu itu bagaimana, penyakit yang diderita seperti apa, apakah ibu punya riwayat kronis pada keluarga yang mungkin turunkan ya, kayak seperti diabetes, hipertensi, atau obesitas. Oke. Lalu jumlah anak hidup dan usia anak hidup itu jadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan kontrasepsi yang mau digunakan. Jenis kontrasepsi yang mau dipilih. Nah, kita sebagai perawat kan ada ya, terus apa kita sebagai konselor ya, konselor kita harus bisa menjelaskan kontrasepsi itu ada berbagai jenis, ada yang hormonal, pil, suntik, susuk, pateh. Pateh kita udah nggak pakai lagi ya yang pateh ya. Terus tidak ini kalau yang hormonal ini tidak direkomendasikan teman-teman pada ibu yang mengalami hipertensi ya yang hormonal, obesitas, varises, dan DM. Lalu kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Ini direkomendasikan pada perempuan yang tidak memiliki riwayat PID. Nah, wanita dengan hipertensi tidak disarankan ya obesitas ini memiliki penyakit hipertensi, obesitas, dan DM. Itu. Lalu ada kontrasepsi mantap direkomendasikan pada perempuan yang sudah memiliki cukup anak dan tidak menginginkan lagi punya anak. Ya, ada yang mantap, ada yang IUD, ada yang hormonal. Oke. Nah, ini pada kasus data yang di atas, usia ibu memang masih 28 tahun. Ibu ingin mengatur kelahiran anak. Nah, kita lihat pada udah dapat ya tujuannya tidak mau dia mau mengatur tidak kelahiran. Nah, lihat kondisi fisik ibu, tekanan darahnya, vital sign-nya 140 per 90. Itu termasuk dalam hipertensi ringan untuk tensi 140 per 90. Ya. Nah, IMT-nya itu 27. Dari mana sih kita bisa lihat IMT-nya itu kan keterangan tidak ada di sini. Kategorinya obesitas, status dan ibu ini masih punya satu anak usia 7 bulan.
Nah, sehingga jawaban yang tepat yang direkomendasikan untuk pasien tersebut adalah menggunakan IUD. Ya, teman-teman ya, IUD tadi kan kita harus paham nih, IUD itu untuk rekomendasi tidak memiliki riwayat ID, juga tidak dengan hipertensi riwayat dengan hipertensi masih bisa. Pasien atau wanita dengan hipertensi, obesitas, dan DM, ini memang direkomendasikan ya teman-teman ya, saya koreksi. Jadi pasien hipertensi, diabetes bisa digunakan IUD-nya yang kontrasepsinya yang IUD. Ya teman-teman ya. Di sini paham ya tentang kontrasepsi kita sebagai edukator, konselor ya, menjelaskan kalau ada pasien mau pasang kontrasepsi, kita harus paham dan bisa menjelaskan jenis-jenisnya. Kenapa sih ibu ini harus pasang kontrasepsi yang suntik misalkan? Saya mau suntik aja, suster. Yang 1 bulan, yang 3 bulan. Nah, kita harus bisa menjelaskan indikasinya untuk apa dan bagaimana. Teman-teman ya, ini kita sebagai edukator dan konselor. Ada pertanyaan untuk kontrasepsi ini, teman-teman? Jadi diingat ya, baca soal dengan tepat dan cermat kira-kira kata kuncinya apa. Dan mau soal itu apa. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, nomor 8. Seorang wanita perempuan 25 tahun. Nah, ini 25 tahun P30. Postpartum 2 minggu yang lalu. Hasil pengkajian pasien mengatakan selama di rumah minum jamu-jamuan. Nah, menurut budaya pasien, hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan postpartum dan memperlancar ASI. Gimana sih sikap kita sebagai perawat ya menunjukkan kepekaan terhadap budaya? Nah, ini kita harus bisa menjelaskan juga nih sebagai nurse educator. Yuk, jawabannya teman-teman. Ini langsung dapat nih kata kuncinya. B, rata-rata jawabannya adalah B. Oke, 5 dari 11. Sip. Oke, teman-teman. Paham ya? Dapat kata kuncinya ya? Jawab teman-teman semuanya. Oke, mendukung pesan asik. Oke. Jawabannya adalah yes, applause semuanya. Jawabannya adalah B. Gampang ya ini pertanyaannya. Nah, kata kuncinya adalah jamu adalah budaya kita, budaya Indonesia yang perlu diakomodasi karena kurang menguntungkan bagi kesehatan. Oke, ya. Ya, pembahasannya gimana? Ya, sesuai dengan konsep transkultural, bersih, praktek perawatan, berfokus memandang persamaan dan perbedaan budaya. Nah, menghargai 3 komponen ya, 3 pedoman. Nah, ini susah teman-teman, jujur ya, daripada lama saya mengalami sendiri ini. 3 pedoman itu adalah mempertahankan budaya yang dimiliki oleh pasien jika budaya tersebut tidak bertentangan dengan kesehatan. Lalu kita bisa pedomannya mengakomodasi budaya pasien tersebut jika budaya itu kurang menguntungkan kesehatan. Atau kita bisa merubah budaya pasien tersebut jika budaya itu bertentangan dengan kesehatan. Jadi semua tindakan menghadapi budaya itu tetap dilakukan dengan menghargai budaya tersebut. Ya, pada budaya minum jamu, pada masa postpartum, dalam hal ini perawat dapat menggunakan pedoman yang kedua,
Itu mengakomodasi budaya pasien jika budaya itu kurang menguntungkan bagi kesehatan. Ya. Jadi tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh perawat adalah menjelaskan tentang minum jamu dan pengaruhnya bagi kesehatan pasien. Nah, perawat belum mengetahui secara pasti kandungan si nutrisi pada jamu tersebut dan obat yang ada jamu tersebut ya, pengolahannya seperti apa, apakah apakah bersih ya sistemnya ya, apa bersih, apakah dicuci dulu. Nah, olahan di rumah tangga sepenuhnya dapat menjamin kebersihannya. Bersih nggak nih jamunya nih? Bagus nggak bahannya nih? Kan kita nggak tahu ya. Tetap ada kemungkinan pasien dapat mengalami masalah kesehatan dengan tetap menghargai budaya tersebut, memberikan kesempatan pasien untuk memutuskan perawatan kesehatan yang akan dilakukan. Oke, emang budaya minum jamu kita nggak bisa pisahkan, nggak bisa hilangkan apalagi. Ya, mempertahankan mungkin kita masih bisa ada minum jamu-jamuan kunyit asem, ada yang minum gelas kencur. Kita tidak bisa tuh menghilangkan tersebut karena orang-orang zaman dahulu, nenek moyang kita, ibu-ibu kita, neneknya, nah itu memang sudah terbiasa dengan minum jamu, dengan ada kepercayaan kalau minum kunyit asem cepat bikin kurus, kayak itu bisa bikin langsing, minum beras kencur, nanti postpartumnya wangi, katanya gitunya. Tubuhnya nggak bau amis, nggak bau lendir. Nah, banyak banyak hal itu, tetapi kan tetap sebagai nurse edukator harus bisa menjelaskan kepada pasien, ya, tentang jamu-jamuan itu. Boleh-boleh aja sih sebenarnya, tetapi alangkah baiknya jamu tersebut sendiri. Jadi si ibu tetap bisa minum jamu, ya mengakomodasi, dia menjelaskan tujuannya minum jamu itu, cara penyiapannya bagaimana dan seperti apa. Kita juga harus bisa nih teman-teman membaca jurnal tentang jamu. Sudah banyak jurnal-jurnal tentang keperawatan ya mengenai uh, tradisional, obat tradisional seperti ini terbaru yang tahun 2018 saya pernah baca tuh tentang adanya jurnal apa pohon bangun-bangun untuk memperlancar aksi. Nah, itu bagus tuh jurnalnya tuh, punya teman saya baca jurnalnya oke. Ternyata oh benar juga ya hasil penelitian teman saya ini tentang daun bangun-bangun untuk memperlancar aksi. Itu kita bisa jelaskan sesuai database itu ya, evidence base kita. Nah, baca juga kalau emang pasiennya mau minum kunyit asem, baca tuh tentang jurnal yang sudah ada tentang kunyit asem, baca dengan teliti, cermati, pahami. Ya, baru kita bisa menjelaskan ke pasien seperti itu. Jadi ada dasarnya kita menjelaskan ke pasien. Jadi tidak hanya menjelaskan, oh nggak boleh minum jambu bu, nanti banyak ini banyak. Tapi kita baca jurnal, evidence-nya ada, ya kita nggak bisa bertanggung jawab kan. Teman-teman ya, jadi kalau minum jamu, tetap kita mengakomodasi budaya pasien. Seperti itu. Dengan mengajarkan membuat jamu yang baik, yang benar, yang bersih, seperti apa. Saya bisa menjelaskan. Oke, teman-teman. Paham ya untuk soal ini ya? Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, masukkan ya. Perempuan 25 tahun, hamil aterem, dirawat di ruang bersalin, keluhannya mules mau melahirkan. Hasil pengkajiannya pembukaannya lengkap, selaput ketubannya pecah, perawat membimbing pengejalan, tetapi kepala masih di hot 3. Perawat menganjurkan pasien menerang dengan posisi jongkok. Apa sih yang mau kita harapkan dari tindakan tersebut? Ini sudah dapat kata kuncinya nih. Hot 3, hot 1, 2, 3.
Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D, kepala bayi turun, persalinannya lancar. Oke, jawabannya ada yang C, kepala bayi turun, ada yang D, persalinannya lancar. Oke, hanya 4 yang jawab dari 10. Oke, no problem ya, nggak masalah. Yang penting sudah. Oke, 9. Sip. Ya, kita jawab teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Ya, kata kuncinya nih teman-teman udah mulai bisa nih menjawab dengan cepat. Pembukaan lengkap kepala bayi masih di hot 3. Ah, ini dia nih. Ya, kata kuncinya ya sudah lengkap. Beberapa posisi yang dapat dilakukan pada meneran dalam persalinan normal adalah posisi ring. Ring kiri ya, berapa mereka santai, ada ibu yang letih. Lalu bisa memberikan oksigenasi yang baik bagi bayi, membantu mencegah terjadinya laserasi. Oke, posisi perangkap juga bisa. Oke, perangkap pada bayi untuk mensalinan punggung. Saat yang sakit, membantu menelan. Posisi semivoller, mempermudah penolong membimbing keadaan kepala. Nah, lihat teman-teman. Ini tadi pembukaannya lengkap, kepala bayinya masih di hot 3. Nah, tindakannya tadi apa? Kepala bayi turun. Oke, good job teman-teman udah bisa menjawab. Nah, kalau masih kepala di hot 3, tapi udah pembukaannya lengkap. Nah, ini tujuannya itu tadi ya meneran dengan posisi jongkok untuk ya sangat berguna nih. Penurunan kepala bayi memperbesar ukuran panggul, memperbesar dorongan untuk meneran. Jadi tadi yang berbagai posisi itu ya miring, ada yang signasi, ada yang semivoller, ada yang posisi jongkok kalau berdiri. Itu posisi-posisinya. Jadi yang kita pilih adalah posisi jongkok, tujuannya untuk membantu mempercepat penurunan kepala bayi dengan posisi jongkok. Tapi tetap didampingi ya, jangan pasien melakukan sendiri, tetap dampingi. Oke, ada yang ingin tanyakan untuk soal ini? Ini sih kita udah bisa berpikir kritis ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, soal terakhir, soal 10. Ini teman-teman udah mulai bisa jawab nih, udah mulai dapat kata kuncinya. Ya, nomor 10 tadi. Nggak muncul, Bu. Oh, nggak muncul ya? Oke, saya sebentar. Ada kepencet mungkin ya. Nomor 10 ya. Ups, nanti jawab. Mbak Niken, bisa dibantu? Sebentar, saya buka. Saya coba share screen ya. Sebentar Ibu, saya terpentalin tadi. Oh Jadi belum, gitu. iya. Yang di laptop belum join lagi soalnya Ibu ini, mohon maaf. Oh iya, baik-baik. Kita menunggu deh. Atau saya share screen. Fungsi 2, 3. Jadi saya. Oke, bisa Mbak Niken? Atau mau saya coba share screen deh. Oke, coba ya. Saya tadi jawaban nomor 10 tadi ya. Nah, ini ya.
Iya, soalnya ya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Perempuan 15 tahun ke klinik KIA, ibunya sudah keputihan 1 minggu. Pengkajiannya pasien setelah PAK tidak dikeringkan kemaluannya. Tampak kelenjar vagina dan daerah labianya berwarna merah. Perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina. Apa sih yang diharapkan dari intervensi tersebut? Ini gampang nih. Ini beberapa kali keluar, tapi memang tidak seperti ini soalnya, tapi tentang intervensi kebanyakan. Evaluasinya, hasil yang diharapkan. Oke, beneran bisa dibantu lagi saya screen-nya? Oke, udah bisa ya. Oke, jawabannya A. Kebanyakan jawabnya A. Oke, lalu A. Ada yang lain? A. Kebanyakan A mendapat menjelaskan. Oke, yang menjelaskan cara full hygiene. Kita jawab ya. Nih, ada lagi yang mau ini sih. Stop sharing. Oke. Alamat juga laptop saya. Oke, jawabannya A ya. Sip, teman-teman udah bisa menah soal. Nah, kasus yang tadi terakhir nomor 10 itu adalah tentang penkes yang diberikan oleh perawat tentang kebersihan vagina ya, full hygiene. Nah, yang diharapkan adalah pasien mampu menjelaskan cara membersihkan vagina atau vulva hygiene. Jadi, dari intervensi tersebut, pasiennya itu bisa menjelaskan kembali. Kita menjelaskan, ini jangan lupa ya, ini chart training namanya. Kita harus bisa menjelaskan, lalu kita ulang kembali, kita tanyakan kembali ke pasiennya, apakah edukasi yang kita berikan sudah dapat diterima oleh si pasien. Ya, menjelaskan tentang vulva hygiene tersebut. Oke, ini tadi yang jawabnya ya, menjelaskan. Karena apa kata kuncinya? Daerah labia mayor berwarna merah, lalu kemaluannya tidak dikeringkan setelah BAK gitu ya, keluar cairan juga. Ini masalahnya di edukasi ini yang jelas ya. Teman-teman udah bisa menelaah soal, mengamati soal dengan cermat, dengan cepat. Kenapa sih nggak dibilang bukan imunisasi HPV? Pasien tidak ada indikasi untuk imunisasi HPV. Apa hasil pap smear-nya? Kan tidak ada ya. Jadi atau mengatakan mengerti, kita tidak bisa jawab mengerti. Tetapi mengerti dalam segi apa nih? Sejauh mana pasien sudah mengerti? Apa sih nilainya untuk dikatakan pasien sudah mengerti? Yaitu menjelaskan, kita feedback pasiennya udah paham belum? Oke, Mbak Niken bisa dibantu. Ini saya kurang bisa. Ini laptopnya agak bermasalah atau sinyalnya yang bermasalah ini. Saya stop screen-nya. Mbak Niken tolong dibantu lagi untuk materi. Oke, siap. Sebentar. Coba saya iniin dulu. Agak lemot juga ini. Gimana ya? Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan dulu nggak dari 10 soal tadi? Kita mau masuk ke materi soalnya sedikit. Kita masih punya waktu ini. Kita sampai jam
Jam 9 kan ya? Saya mau kasih sekilas aja sih tentang keperawatan maternitas itu seperti apa. Hmm, coba. Oke, oke. Terima kasih Mbak Niken. Saya sinyal saya nih yang bermasalah. Suara saya didengar jelas nggak? Soalnya saya masih muter-muter ini di sini. Jelas, Oke, Bu. ya. Kita mau masuk mulai, bisa dibesarin Mbak Niken? Oh, sebentar lagi ya. Saya coba Sebentar, Bu. hilang lagi ya. Saya coba pakai punya saya deh. Saya semoga bisa lagi nih. Kalau bisa. Oke, teman-teman. Ini kita sedikit sekilas aja ya Sudah karena terlihat kah, udah Bu? udah oke udah terlihat. Makasih Mbak Niken. Kita masih punya sedikit waktu, kita mau bahas ya teman-teman ya. Sekilas aja secara cepat materi-materi yang ada pada maternitas itu ada 3 ya teman-teman. Ada antenatal, intranatal, sama postnatal. Ini kita masuk ke antenatal dulu. Antenatal itu fokusnya pada menentukan status grafit yang tadi kita udah bahas nomor 1 ya teman-teman ya. Status grafit itu ada G, P, dan A. Ingat teman-teman, batasannya adalah 20 minggu untuk dibilang dia di A. Kurang dari 20 minggu masuknya di A. Abortus lebih dari 20 minggu, 21 hari ya, 21 minggu, itu baru masuknya ke P. Teman-teman ya. Lalu ada menghitung usia kehamilan. Nah, ini yang tadi saya bilang ada yang dari usia kehamilan itu menentukan TFU, tinggi fundus uteri. Ini jarang sih kalau saya perhatikan jarang soal yang keluar untuk menentukan tinggi fundus uteri. Ya, rumusnya teman-teman harus paham ya. TFU dikali 2/7 sama dengan usia kehamilan. Itu ya. Atau TFU ini dalam bulan kehamilannya. Tapi kalau teman-teman mau ngitung dalam usia minggu, TFU dikali 8/7. Kuncinya itu ya, 2 dan 8. Kalau mau bulan, hitungannya 2/7. Kalau mau minggu, 8/7. Ini jarang sih soal-soal yang keluar karena terlalu mudah. Terus bilang lagi. Oke, aku pakai punyaku. Coba deh sebentar. Sebentar teman-teman ya, maaf ya. Kita mau coba. Oke, kita ini deh. Sorry. Kok balik lagi ya. Nah, ini dia. Ya teman-teman ya, tadi yang TFU jangan lupa ini memang jarang keluar, tapi nggak tahu tahun ini apakah akan keluar atau tidak. Kalau saya lihat dari hukum-hukum sebelumnya sih, ini jarang keluar nih yang kehamilan hitungan ini pakai TFU. Lalu hitung taksana persalinan, tadi saya jelaskan di awal, lihat rumusnya, lihat soalnya kalau bulan Januari sampai Maret pakai yang plus 7, 9, 0. Tapi kalau dari bulan April sampai Desember, hitungannya pakai yang 7 min 3 plus 1. Ya, diingat ya teman-teman, baca soal dengan tepat. Langsung temukan kata kuncinya, bulan apa dia untuk head terakhir HPHT-nya. Untuk menentukan partusnya kapan, taksana persalinan. Kayak Leopold ini juga jarang yang keluar, tapi teman-teman tetap harus pelajari. Leopold 1 itu tentang apa? Ya, kalau Leopold 1 kan tentang TFU ya, dan bagian janin yang terdapat di fundus. Leopold 2 itu tentang letak punggung, puka-puki.
Nah, Leopold 3 ini jarang soal kalau memang jarang soalnya dan keluar. Leopold 3 tentang apa? Menentukan presentasi janin, apakah bokong ataukah kepala. 3 ya. Leopold 4 tentang apakah kepala bayi sudah masuk PAP ya, pintu atas, pintu panggul ya. Oke. Dari yang palpasi Leopold ini jarang banget kita temukan soal-soal, tapi kalau memang nanti soalnya keluar, teman-teman harus hafal kata kuncinya Leopold 1 apa, Leopold tentang apa, 2 tentang apa, 3 apa. Ini satu pertanyaan 1 menit paling lama untuk menjawab. Lalu adaptasi perubahan sistem tubuh. Apa sih yang terjadi pada perubahan sistem tubuh selama kehamilan? Adaptasi seperti apa? Teman-teman juga bisa baca nanti banyak buku-buku yang dapat teman-teman baca ya tentang adaptasinya. Perubahan sistem tubuh semacam berat badan bertambah, terus ibunya gampang untuk sensitif ya, gampang marah, gampang nangis, psikisnya bagaimana. Nah, lalu ada pemeriksaan fisik selama ibu hamil, selama kehamilan. Ini pemeriksaan fisik, adakah eh, penambahan berat badan signifikan, lalu bagaimana, adakah bengkak, adakah semacam moon face, ibu-ibu hamil kadang-kadang suka moon face ya, ada fisiknya itu gangguan penglihatan. Hati-hati pada ibu-ibu hamil yang memiliki gangguan penurunan penglihatan itu beresiko terjadinya jatuh atau cedera. Ya, lalu ada gangguan-gangguan masa kehamilan, ini ada gangguan perdarahan. Pada awal kehamilan tuh apa aja sih gangguan-gangguannya? Nah, ada awal kehamilan ada abortus, ada KET, ada mola. Ya, lalu perdarahan pada kehamilan lanjut juga bisa terjadi, ada plasenta previa, ada solusio plasenta. Ini jarang sih soal-soalnya, tetapi kebanyakan kalaupun ada soal tentang tindak lanjut penanganan, ya jarang soal yang keluar. Lalu ada penyakit yang terjadi pada masa kehamilan, ada apa aja sih? Ada HEG, ada PEB, itu ya. HEG, PEB itu penyakit yang terjadi pada masa kehamilan. Makanya di antenatal, di pengkajian, tetap kita melakukan proses perawatan, ada pengkajian, ada diagnosa, intervensi atau implementasi, dan evaluasi. Nah, di pengkajian, menentukan status obstetrik, ya, kehamilan. Itu tadi saya bilang, HPHT-nya, taksiran partusnya, itu pengkajian. Lalu ada mengidentifikasi fisiologi dan psikologis pada masa kehamilan. Mas ibunya baperan kadang-kadang psikologisnya ya, lalu ada hiperpigmentasi pada kulit, itu juga bisa terjadi. Lalu ada anemia, banyak yang terjadi juga pada ibu-ibu kehamilan dengan anemia. Lalu ada posisi letak janin, ada yang suka bokong nih pas kita di Leopold ya, ada yang bentuk bokong, ada yang lintang, bokong atau sungsang atau lintang. Lalu ada cara menghitung DJJ. Kita udah tidak menggunakan yang model trompet ya. Kita sudah memakai Doppler. Tapi masih ada juga sih yang menghitung menggunakan trompet yang ditempelkan di perut bayi dengan menggunakan alat, itu juga masih ada. Lalu menghitung gerakan janin, bagaimana teman-teman harus bisa memahami menghitung gerakan janin, itu bisa. Ya. Lalu mengidentifikasi kehamilan lanjut. Ya. Yang tadi bahaya perdarahan itu udah KET sama abortus sama mula, yang identifikasi penyakit yang timbul karena kehamilan, ada hiperemesis, ada preeklamsi, ada eklamsi. Ya. Pada diagnosa ini banyak diagnosa, baca teman-teman di buku SDKI, kita udah pakai SDKI ya,
udah nggak pakai lagi namanya buku Nanda, yang terbaru adalah pakai SDKI. Teman-teman harus punya tuh bukunya, itu buku buku kita, buku panduan kita dalam melakukan proses perawatan. Ya, tentang nutrisi, ada tentang bagaimana mualnya, risiko cedera, itu dibaca penggunaannya. Cara baca teman-teman udah tahu ya. Memang agak sedikit ribet bacanya, tapi kalau teman-teman mulai pahami, sudah mulai bisa lakukan, bagus bukunya. Oke, lalu ada di intervensi. Intervensi itu bagaimana pemenuhan kebutuhan cairannya si pasien, kita sebagai nurse edukasi, bagaimana mencegah terjadinya cedera pada ibu. Nah, ini kita peran perawat kita mulai digunakan nih di intervensi. Tindakan perawatan apa aja sih yang perlu dilakukan, yang perlu diberikan pada ibu-ibu hamil, itu kita harus bisa menjelaskan ya. Ini sangat berperan nih kita sebagai nurse edukator. Gitu ya, tadi yang tentang bagaimana penggunaan jamu, ada yang minum jamu selama antenatal juga ada. Terus teman-teman jangan lupa intervensi eh, kadang untuk mempercepat proses kelahiran, minum rumput Fatimah. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan manfaatnya, baik buruknya rumput Fatimah. Beberapa kejadian ada yang sampai perdarahan, HAP ya. Tapi ada banyak kejadian tentang rumput Fatimah. Baca juga tentang jurnal, teman-teman. Jangan lupa untuk menunjang kinerja kita. Jadi kita ada evidence base-nya. Teman-temannya. Lalu ada pasien, ada intervensi bagaimana sih perawatan hamalan so tinggi, lalu perawatan bayi baru lahir. Nah ini teman-teman, kalau di keperawatan maternitas itu tidak semata-mata hanya ibunya saja yang kita urusin ya, tetapi bayi berlahir pun masuk ranahnya ke maternitas. Tuh, bagaimana sih perawatan bayi berlahir, mencegah bayi itu kedinginan seperti apa eh, tanda-tandanya bayi berlahir, menentukan Apgar skor, kita masih harus bisa nutrisi. Ya, edukasi tentang perawatan menyusui itu lebih lebih lagi harus kita pahami. Jangan sampai kita ngikutin maunya pasien, tetapi usahakan pasien mau mengikuti maunya kita, tapi kita juga harus jujur, harus bisa menjelaskan. Oke. Dievaluasi banyak hal yang harus kita eh, penuhi ya, tentang nutrisinya bagaimana, keseimbangan cairannya, pencegahan cedera pada ibu hamil, oksigenasinya tadi saya bilang semuanya, respirasinya, apakah pasien dengan asma, bagaimana sih evaluasinya. Ini jangan lupa proses keperawatan pengkajian, diagnosa, implementasi ini satu kesatuan teman-teman, harus semua dilakukan, jangan separuh-separuh. Pengkajian tidak ada datanya, tetapi ujuk-ujuk langsung masuk ke intervensi atau implementasinya. Gitu. Ya, datanya harus signifikan, harus dengan benar dikaji supaya kita bisa menentukan tindakan kita sama evaluasinya bagaimana. Oke, itu yang tentang antenatal sedikit. Tadi keseimbangan elektrolit sudah. Cemasan juga ini semua. Pokoknya tentang ibu hamil ini teman-teman materinya harus pahami karena lebih banyak di antenatal untuk menentukan selanjutnya. Ya. Lalu di intranatal. Nah, teman-teman, ini asuhan pada perempuannya atau wanita pada persalinan, masa persalinan dan bayi segera lahir. Ada partograf. Nah, teman-teman harus bisa nih ngisi partograf. Jangan mau kalah sama teman-teman kita yang bidan. Ini juga kita harus bisa pahami supaya kita bisa menentukan tindakan selanjutnya. Ya, kemajuan persalinan, bagaimana dilihat partografnya, bonding attachment-nya, saat bayi lahir, tetap lakukan IMD, lalu Apgar score kita harus pelajari, apa sih yang dinilai pada Apgar score, ya. Lalu manajemen skala 3. Skala 3 itu harus kita pelajari bagaimana sih, apa sih yang kita lakukan di skala 3. Ini kalau kita bahas di sini nggak cukup waktunya. Jadi ini nanti ada soal di sini. Kadang-kadang suka nyelip nih di skala 3 pengeluaran pengeluaran ini. Placenta ya. Skala 4 juga, plasenta bagaimana.
Itu. Kalau 4 juga sering keluar soalnya, tetapi tidak banyak. Nah, manajemen nyeri persalinan. Nah, teman-teman jangan lupa skala nyerinya dimasukkan. Skala nyeri pakai apa? Nilainya berapa? Ya, di neraka tuh wajib penting skala nyeri untuk menentukan pemberian kolaborasi dengan dokter pemberian obat ya. Kalau memang dengan tindakan keperawatan belum dapat meminimalisir tindakannya tersebut, kayak teknik napas dalam, alihkan perhatian, nah baru kita kolaborasi. Nah, gangguan-gangguan pada masa persalinan. Banyak nih gangguan-gangguannya teman-teman. Ya, persalinan ada yang distosia, ada yang ketuban pecah dini, KPD. Nah, teman-teman baca juga, pelajari. Nah, oke, ini yang tentang di intranatal. Nah, postnatal. Nah, ini perawatan dulu, perawatannya di intranatal. Tetap ya, lakukan asuhan keperawatan. Jangan lupa, teman-teman, di aspek pengkajian, bagaimana kemajuan persalinannya. Oke, pengkajian di intranatal itu. Banyak sih. Ya, kita sekelas pandang aja, kita inti-intinya aja ya. Di sini yang di intranatal pengkajian, bagaimana pasiennya, Apgar skor pada bayi, lalu tanda kala 2, kala 3, kala 4, ketubannya bagaimana, nah, partografnya itu seperti apa setelah masa persalinan, DJJ-nya ya, di, in- di intranatal itu. Lalu didiagnosa. Nah, ini teman-teman, jangan lupa ansietas, teman-teman. Ini jarang loh perawat yang mengambil diagnosa ansietas, kecemasan pada ibu yang mau melahirkan. Rata-rata nyeri semuanya. Tetapi psikologis ibu tidak diperhatikan. Banyak loh teman-teman yang tidak mengambil diagnosa kecemasan. Ya, risiko janin cedera, ada perdarahan, defisit volume cairan, penurunan curah jantung juga kemungkinan terjadi, peluang nafas tidak efektif. Nah, sekarang sudah mulai tuh eh, cara persalinan dengan tiup-tiup. Nah, saya lihat banyak tuh di akun-akun yang tiup-tiup nggak perlu mengedan. Nah, itu juga teknik salah satunya. Tetap ya peluang nafasnya dikaji ulang, didiagnosa ini. Pola tidurnya dikaji, keletihannya. Ini untuk diagnosanya jangan lupa. Lalu ada di intervensi atau imunisasi. Ya, manajemen nyeri persalinan. Teman-teman, nyeri itu memang harus cepat ditangani ya. Jangan dibiarkan supaya pasiennya tidak mengeluh terus-terusan kesakitan, teriak-teriak. Ya, secara farmakologis juga bisa, non farmakologis juga bisa. Ya, tentang bagaimana sih kalau non farmakologis itu, yaitu tentang relaksasi. Teman harus bisa mengajarkan teknik napas dalam, massage atau acupressure, akupuntur, kompres panas, kompres dingin. Banyaklah yang harus kita lakukan di manajemen nyeri persalinan. Ya, ini persalinan normal atau APN. Nah, ini juga teman-teman bukan ranah bidan ya. Kita juga bisa melakukan tentang bagaimana sih mencegah laserasi kalau yang lahir normal. Nah, tadi yang periksa dalam tuh teman-teman jangan lupa. Periksa dalam 4 jam ya. Tuh, teknik amniotomi. Ya, ini kita juga bisa melakukan teknik amniotomi dengan tapi itu harus sesuai dengan delegasi ya dari dokter apa GP atau DPJP. Mencegah bayi hipotensi pada bayi berlahir, ini juga kita harus bisa tangani dengan baik. Ya, bagaimana sih penularan, kenapa sampai bayi itu bisa hipotensi, konveksi atau induksi-induksi semuanya, radiasi, ada prosesnya banyak ini. Ada 4, ada konveksi, konduksi, radiasi, evaporasi, banyak di sini. Lalu asuhan protein internal misalkan budaya. Nah, ini budaya ini banyak banget, teman-teman. Ini kita nggak bisa bahas di sini, tapi teman-teman harus bisa menjelaskan, memahami tentang budaya, karena masih kita pakai. Ya, kartografer yang tadi saya bilang, kita harus bisa cara memakainya, mengisi dan memakainya. Manajemen cairan juga, dan dukungan spiritual. Nah, ini teman-teman spiritual.
sering nih kita nggak kita nggak lakukan. Ayo Bu baca doa, boro-boro baca doa, udah kesakitan, ya kan? Tapi tidak seperti itu baca doa. Kita hanya bisa makan motivasi keluarganya, bantu doa ya Bu, teman-teman ya. Lalu dievaluasi. Nah, di internal itu ada pemenuhan ibu masa postpartumnya sama BBLN-nya. Manajemen nyerinya seperti apa, lalu dukungan spiritual, lalu ada pesan komprehensif dari kala 1 sampai kala 4 itu juga harus kita evaluasi monitoring dengan ketat ya. Lingkungan lingkungan yang baik, yang tenang untuk ibu postpartum. Terus keseimbangan cairannya, ibu-ibu yang postpartum biasanya karena dia puasa, jadi dia tidak minum kan, kering, bibirnya kering, bagaimana nih ya, tindakan kita sebagai perawat. Ya, itu yang di aspek pengkajian askepnya di prenatal. Ini yang postnatal teman-teman. Masa nifas, kita harus lihat juga ada tentang involusi uterus, manajemen laktasi, kita harus pelajari perlekatan, lalu bagaimana tentang bayi, refleks menyusui pada bayi. Nah, ini dia teman-teman nih. Rida nih sering keluar nih soal Rida nih. REEDA. Teman-teman tahu kan ya arti Rida itu apa? Bagaimana menilainya? Ada yang udah paham Rida? Ada yang belum paham? Rida ini sering keluar nih. Oke, lalu bagaimana kita menentukan keluarga berencana KB yang tadi saya udah jelaskan di soal ya. Kalau pasiennya sekian usianya, tensinya ada darah tinggi, lalu apa sih KB yang tepat, yang baik buat ibu tersebut. Nah, kita sebagai nurse edukator bisa menjelaskan, bisa menyarankan. Lalu pemeriksaan fisik, ibu hamil, ibu nifas, seperti apa perubahan-perubahan tubuhnya dengan payudara yang membesar, badannya membesar, terus eh, stretch mark, gangguan imunitas kulit, banyak ya yang harus kita lakukan di area postnatal ini. Nah, gangguan-gangguan pada masa nifas, ada perdarahan postpartum, kita harus kaji berapa perdarahannya, lalu ada atonia uteri, laserasi pada jalan lahir. Nah, ini juga kita bisa pelajari. Ya, ini sekilas-sekilas aja saya bahasnya tentang materi-materi yang ada di maternitas gitu. Di waktu kita sedikit lagi. Nah, ini kesehatan reproduksi juga ada, jadi nggak serta-merta hanya di antenatal, intranatal, postnatal, tetapi gangguan kesehatan reproduksi juga ranah kita, ranah keperawatan. Ya, perempuan dengan kelainan menstruasi. Banyak nih tugas-tugas perawat di sini, kelainan menstruasi kita bisa menjelaskan bagaimana sih eh, apa sih seperti apa gangguan menstruasi seperti apa yang baik, yang normal seperti apa, bukan yang baik ya, tapi normal seperti apa menstruasi itu. Itu lalu disminor ini gangguan pada ini ya, eh, reproduksi menstruasi. Lalu ada penyakit menular seksual. Nah, ini ada gonorrea, sifilis, HIV banyak. Ini kita harus edukator di sini, kita mulai berperan di sini. Ya, lalu ada reproduksi, keganasan reproduksi, ada sia serviks, sia payudara, itu ranah kita juga. Oke, sebentar dikit lagi. Infeksi organ cervicitis dan vulvicitis. Ya, reproduksi ini. Infeksinya ada infeksi pada serviks atau pada vulva. Oke. Teman-teman, kecepatan nggak saya menjelaskannya? Cepet ya, soalnya kita diberi waktu masalahnya. Proses perawatannya juga jangan lupa teman-teman nih askep ya. Banyak loh. Jujur nih di lapangan teman-teman yang kalau udah masuk ini kebanyakan di poli ini tentang kesehatan reproduksi. Ya identifikasi nyeri pada menstruasi, skala nyerinya jangan lupa berapa memakai apa. Tuh ya.
untuk yang identifikasi sekresi purulen, berbaukah, perubahan pada genitalia, warnanya, itu. Lalu ada sadari ya pada area payudara ini kita bisa rata-rata ibu-ibu atau usia remaja yang datang ke klinik yang udah mulai tumbuh payudara diajarin tuh kita harus harus bisa ngajarin apa sih sadari pada area payudara itu supaya mencegah yang tidak kita inginkan seperti FAMS atau CA-MAMI. Ya, hasil penunjang juga kita harus pahami angka normalnya, usapan vagina, bagaimana sih kalau mau pap smear, apa sih yang harus kita lakukan, yang tidak boleh dilakukan, gitu. Pap smear hasil laboratorium, wah banyak nih ranahnya perawat nih harus paham tentang hasil lab, hasil PA, dan mamografi. Lalu ada di diagnosa keperawatannya, di area produksi, ini juga ada pasti nyeri ini nomor satu, kebanyakan nyeri ada, lalu harga diri rendah, yang ibu-ibu ada gangguan payudara, itu pasti ada harga diri rendah, risiko gangguan gangguan apa ya fungsi tubuh ya, disfungsi seksual juga ranah di reproduksi ini. Nah, kita kebanyakan sih kalau di kesehatan produksi itu menjadi nurse educator, ya. Lalu ada penunjang, ada intervensi implementasi. Ini yang tadi saya bilang, apa sih tindakan kita? Itu kebanyakan tentang nurse edukasi kita, tugas pokoknya. Bagaimana mekanisme coping pasien dengan gangguan misalkan ada si amame diduga, bagaimana sih mekanisme copingnya? Nah, itu harus kita bisa jelaskan, ya, dampingi. Pokoknya buku-buku SDKI, SLKI itu dibaca teman-teman, itu bagus banget bukunya. PR-nya banyak nih kita. Oke, evaluasi ada di kesehatan produksi itu, manajemen nyerinya bagaimana, dukungan spiritualnya, lalu fasilitas budaya pasien mendukung terhadap kesehatan, lalu tata laksana pencegahan infeksi, penggunaan APD, teman-teman ya. Oke, itu sekilas tentang materi-materi yang ada di keperawatan maternitas. Banyak materinya, pelajari. Oke, satu persatu pelan-pelan. Nah, kalau belajar, jangan sistem kebut semalam, tetapi menyicil pelan-pelan. Seperti itu. Oke, Mbak Niken, bisa dibantu. Saya stop share screen-nya. Mbak Niken. Halo Ibu, mohon maaf Ibu, Ya, saya sekarang di HP ya Bu ya, tadi saya kepental di laptop. oh boleh, iya. Yuk, moderator silakan. Siap, terima kasih Ibu. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita sudahi malam hari ini? Hari ini pertemuan terakhir loh, Yes. jadi bisa ditanyakan kepada sesi kayak tips nya atau apa, atau ada materi yang malam ini belum kita pahami atau bagaimana, bisa kita diskusikan ya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah cukup? Cukup? Oke, beneran nih. Oke, Teman-teman, bagaimana? oke. Kalau nggak ada, saya mau sedikit kasih tips ya. Tips bagaimana sih hukum, teman-teman. Eh, di sini ada yang retake nggak? Yang hukumnya. Artinya yang dia sudah pernah ikut hukum, tetapi tidak berhasil, belum lulus, lalu ikut lagi. Atau semuanya baru nih, baru mau ikut hukum. Baru mau ikut hukum, Ibu. Baru mau ikut hukum. Yang retakernya ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada retaker,
semuanya baru, saya mau kasih sedikit tips, mau sedikit kasih cara menjawab soal. Ukom itu butuh waktu yang lama 3 jam menghadapi komputer ya, natap komputer. 3 jam tidak boleh keluar ruangan, tidak boleh membawa apapun, tidak boleh membawa hanya boleh membawa pulpen, itu pun harus seleksi dari si pengawas. Nah, cara menjawab soal, teman-teman, jawab dengan cepat dan tepat, tapi harus cermat, harus tahu kata kuncinya maunya apa. Jika teman-teman tidak bisa menjawab soal tersebut, boleh dilewati, tetapi resikonya teman-teman akan lupa dengan soal tersebut. Atau teman-teman bisa kasih kode, ya, kode dengan angka ditulis di kertas nomor berapa aja yang belum diisi. Lalu pelajari. Dulu saya waktu UKOM kejebak. Saya tidak pinter di materi medikal bedah. Dulu saya paling nggak suka medikal bedah. Karena saya nggak suka, saya males belajar medikal bedah. Hasilnya apa? Pas mau UKOM saya kebut medikal bedah, saya ikut pelatihan medikal bedah, pengayaan medikal bedah. Karena saya pikir, saya nggak ngerti saya ikut, tetapi kita abaikan yang lainnya. Kayak jiwa, komunitas, keluarga, anak, itu karena saya sudah anggap saya bisa nih, saya abaikan semuanya. Saya fokus ke bagian medikal bedah. Ternyata apa teman-teman? Saat saya UKOM tidak ada medikal bedah yang tidak bisa saya bisa. Semuanya medikal bedah bisa saya jawab. Tetapi medikal bedah keluarnya banyak di jiwa dan jiwa itu saya tidak bisa menjawab. Jadi saya kecelek istilahnya. Fokus pada medikal bedah, ternyata medikal bedahnya hanya di bagian dasar. Tidak sampai yang PO, ngitung AGD, ngitung ini, ngitung itu, ternyata tidak. Dan itu adalah cara yang salah dalam belajar untuk UKOM. Jadi teman-teman, saran saya pelajari semuanya, pahami semuanya, bukan kita artinya harus bisa ya, enggak. Tahu, mengerti. Ya, kalau bisa itu akan mengikuti. Jadi teman-teman untuk UKOM pelajari semua materinya, baca inti-intinya aja, maksudnya apa. Oh, kalau dari kayak tadi saya dalam maternitas, oh adanya ini. Pelajari yang sekilas-sekilas aja, hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan terjadi, ASKEP kebanyakan. Dan UKOM itu kebanyakan kalau saya ikuti perkembangannya adalah bagaimana kita melakukan tindakan atau SOP. Menentukan mana yang pertama kali, skala prioritas. Ya, teman-teman ya, jangan kecelek ya, jangan jangan oh ternyata ini enggak. Jadi kebanyakan soal-soal yang saya amati di tiap tahunnya adalah bagaimana menentukan skala prioritas. Di KMB datang pasien dengan perdarahan hebat, open fracture. Tetapi pasien tidak sadar dengan henti napas, henti jantung. Mana dulu yang kita lakukan? Nah, lo yang mana? Saturasinya turun, perdarahan hebat, tetapi dia tidak napas, henti jantung, henti napas, henti jantung. Mana dulu yang kita lakukan? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada di area klinis itu bisa menentukan. Tetapi mohon maaf teman-teman yang di area puskesmas yang jarang mendapat pasien dengan keadaan tersebut, itu memang jujur. Saya diskusi dengan teman-teman saya di puskesmas, oh, apa jawabannya ya? Kalau ini gimana ya? Jadi, untuk teman-teman yang area puskesmas, area yang di manajemen, eh, banyak-banyaklah bertanya, banyak-banyaklah diskusi dengan teman-teman yang di area klinis. Dan sebaliknya, teman-teman yang di area klinis, banyak-banyaklah diskusi dengan teman-teman dari manajemen. Karena di soal UKOM juga ada pertanyaan tentang manajemen. Sedikit ya, tapi nggak banyak, tapi ada. Rata-rata kita kecelek semuanya bagaimana menentukan
menjawab soal tersebut. Oke, belajarnya jangan sistem kebut semalam. Besok ukom, malam ini dikebut. No, itu salah. Justru kalau yang benar, menurut saya ya, menurut teman-teman yang saya diskusi dengan teman-teman dosen lainnya, kalau mau ukom malamnya itu rileks, tenang, santai. Karena pagi-pagi itu sudah harus nyampe di tempat tujuan dengan tidak membawa apapun, handphone saja disimpan. Semua akan digeledah, ditaruh, tidak boleh membawa tas, botol minum saja tidak boleh dibawa. Gitu. Akan ada pemindai detektor ya. Kalau di Jakarta dulu saya dapat di UI, tempatnya itu sudah mulai pakai pemindai detektor logam. Jadi ketahuan. Tuh, persiapkan mental. Mental yang terutama ya teman-teman. Jangan gugup, jangan panik. Kalau nanti saat ukom waktunya 5 menit lagi, waduh soal saya masih banyak yang dikerjakan. Tenang. Prinsipnya tenang, jangan panik. Semakin kita panik, semakin kita nggak bisa menjawab soal. Dan teman-teman jangan lirik kanan, lirik kiri. Karena sekarang pengawas itu kalau ketahuan kita lirik kanan, lirik kiri sempat diskusi, langsung ditandain, dicoret namanya by system. Ya, by system. Kalian akan mengerjakan tetap mengerjakan soal, tetapi kalau sistem kalian udah di close, kalian tidak akan lulus. Ya, teman-teman ya. Jangan karena itu hitungan, oh teman saya belum bisa nih. Dan soal itu berbeda antara jalur 1, jalur 2. Soalnya sistem A, B. Nggak tahu kalau sekarang ABC mungkin ya. Ada 2 jalur ke waktu angkatan saya dan teman-teman yang sebelum saya amati di tahun 2019, 2020, 2021. Nah, teman-teman saya yang ikut UKOM, saya tanya-tanya bagaimana, tentang apa aja soal-soalnya, saya evaluasi. Oh, ternyata kebanyakan memang masih sistem seperti itu. Nah, nggak tahu nih yang tahun 2023, 2024 ini sistem seperti apakah, seperti berubah. Nanti ada panduannya ya teman-teman ya. Jadi jangan sistem kebut semalam. Jawab pertanyaan cukup 1 kali, tentukan kata kunci. Jawab soal, lalu cari pertanyaannya 1 kali saja cukup. Kalau teman-teman belum bisa memahami, lalu ulang 1 kali, cukup. Jika tidak bisa menemukan jawabannya, tinggalkan. Tetapi diingat, dicatat, ya, seperti itu. Lalu, ada soal nanti 1 keterangan, ada soal cerita untuk 5 soal. Biasanya 5 soal, yang sudah saya tanyakan 5 soal. Teman-teman harus bisa menentukan mengingat soalnya apa karena tidak bisa lagi balik nanti ke soal buka lagi soalnya buang-buang waktu itu jadi baca mengingat soal dengan baik supaya bisa menjawab soal berikutnya ya jadi triknya kiat-kiatnya seperti itu. Lalu jangan lupa sarapan teman-teman sebelum ukom karena nggak boleh keluar. Banyak makan sebelum ukom juga akan membuat perut kita panik, tegang, lalu mules. Kalau teman-teman sudah sempat keluar dari ruang ukom ke toilet hanya diberi waktu 2 menit. Ya, lewat dari situ pengawas akan menandai teman-teman. Pengawas akan curiga kalau teman-teman buka contekan. Nanti akan ditandain, teman-teman nggak akan lulus. Tapi kurang tahu juga ya, kalau yang tahun ini bagaimana syarat-syaratnya. Oke, kiat-kiatnya seperti itu teman-teman. Diskusi lagi, belajar lagi, tenangkan diri, jangan panik. Ya, pesan saya seperti itu. Dan jangan fokus pada satu mata ajar. Jangan fokus pada satu mata kuliah. Kalian boleh menguasai satu materi. Misalkan, oh saya jago di anak nih. Saya udah paham tentang perawatan anak. Oke, kamu paham, tetapi tetap harus baca lagi karena tidak bisa kamu mentang-mentang udah paham, jadi kamu nggak belajar. No, itu salah. Itu trik yang salah. Tetap baca pelan-pelan. Kan udah banyak ya bimbingan-bimbingannya itu sekilas tentang bagaimana hukum itu.
Oke, itu dari saya kiat-kiatnya, Mbak Niken. Atau ada yang tanyakan teman-teman? Waktu kita masih ada sih, dikit lagi lah. Tapi kalau emang udah selesai cukup, Mbak Niken bagaimana? Oke, baik Ibu. Teman-teman, apakah sudah cukup untuk malam hari ini? Sudah cukup sepertinya ya, Bu ya. Oke. Oke, Belum ditutup. Terima kasih kepada Ibu Sesni atas pemaparan materi dan pembahasan soalnya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang masih semangat untuk mengikuti bimbel di Bimbel Harapan ini. Mohon maaf tadi ada kendala dari saya, sinyalnya tiba-tiba lost gitu ya. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kembali. Terima kasih banyak telah mengikuti bimbel ini. Karena malam hari ini kan pertemuan terakhir ya, jadi kita nggak ketemu lagi. Semoga teman-teman semua UKOM-nya lulus semua, amin. Semoga amin. nggak retake ya, semoga aja lulus 100%. Amin. Oke. Supaya dapat lulus lulus UKOM, STR udah seumur hidup, udah nggak ngurus-ngurus lagi tuh SKP-SKP. Amin. Ya, makasih Ibu. Iya, sukses ya, tenang ya, jangan don't be panik ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat belajar lagi, selamat diskusi dengan teman-temannya semuanya. Oke, kalau nggak ada, Oke Ibu, kalau begitu saya tutup ya Bu ya untuk malam hari ini. baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Niken semuanya. Sukses selalu di UKOM-nya ya. Terima kasih Oke, Ibu. bye. Iya, Dah. sama-sama. Saya izin end ya. Terima kasih, selamat Baik, terima istirahat. kasih. Oke, selamat sukses teman-teman semuanya.